Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Neri di channel Manhas Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang zikir hu yang merupakan zikir khusus sufi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Zikir dalam Islam adalah mengingat Allah dengan hati, lisan, atau amal perbuatan. Allah memerintahkan zikir sebagai ibadah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6407 dan Muslim nomor hadis 779. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh zikir yang disyariatkan seperti tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, istighfar astagfirullah, dan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Zikir yang diajarkan ini memiliki lafaz yang jelas bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan dilakukan sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa kelompok sufi menggunakan zikir seperti Allah, Allah atau hu. Mereka mengklaim bahwa zikir ini memiliki keutamaan yang khusus. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan makom spiritual tertentu. Dalam praktiknya, zikir ini sering sekali dilakukan dengan cara tertentu seperti berulang-ulang dengan nada tertentu atau melalui ritual yang khusus. Namun, pandangan Salafi terhadap zikir ini memiliki dasar kritik yang sangat kuat. Di antara pandangan Salafi tentang zikir Allah atau hu, yang pertama, tidak ada dalil yang sahih. Pandangan Salafi menekankan pentingnya dalil dalam setiap ibadah, teman-teman sekalian. Berdasarkan prinsip ini, zikir Allah, Allah atau hu tidak memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Ibadah adalah tauqifiyah, yaitu ditentukan oleh wahyu, sehingga tidak boleh menambahkan lafaz atau tata cara zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Yang kedua, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan zikir hanya dengan menyebutkan lafaz Allah, Allah atau hu. Beliau selalu menggunakan zikir yang lengkap dan memiliki makna yang jelas seperti subhanallah atau la ilaha illallah. Yang ketiga, potensi tasyabbuh dengan agama atau tradisi yang lain. Zikir Allah, Allah atau hu berpotensi menyerupai tradisi agama lain yang menggunakan pengulangan nama Tuhan tanpa makna. Islam mengajarkan zikir yang bermakna dan sesuai dengan sunnah. Yang keempat, bahaya pemahaman akidah yang menyimpang. Sebagian sufi mengartikan hu sebagai zikir kepada zat Allah secara langsung, yang dapat mengarah pada pemahaman hulul, yaitu inkarnasi Allah dalam makhluk atau wahdatul wujud, kesatuan antara Allah dan makhluk. Paham ini bertentangan dengan akidah tauhid yang murni. Di antara bahayanya ialah yang pertama, potensi masuk ke dalam paham hulul. Paham hulul adalah keyakinan bahwa Allah bersemayam atau menyatu dalam makhluknya. Beberapa kelompok sufi yang menggunakan zikir hu meyakini bahwa pengulangan lafaz ini adalah untuk mendekati zat Allah secara langsung.
Mereka menganggap bahwa lafaz hu adalah manifestasi dari kehadiran Allah yang menyatu dalam hati mereka. Pandangan ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan akidah tauhid yang murni, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi dan tidak bersatu dengan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang kedua, penyimpangan ke dalam paham wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud adalah keyakinan bahwa Allah dan makhluk adalah satu keberadaan yang sama. Zikirhu sering dijadikan sarana oleh kelompok yang menganut paham ini untuk melebur dalam keberadaan Allah. Mereka menganggap bahwa pengulangan lafaz hu akan membawa seseorang ke kesadaran ilahi, di mana ia tidak lagi membedakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini, teman-teman sekalian, bertentangan secara langsung dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah karena mengaburkan batas antara pencipta dan makhluk. Dalam Islam, Allah maha berbeda dari makhluknya dan tidak ada satupun makhluk yang setara atau menyatu dengannya. Yang ketiga, mengabaikan syariat dan sunnah. Praktik zikir seperti hu sering sekali dilakukan tanpa mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini mencerminkan sikap berlebihan atau gulu dalam ibadah dan meremehkan pedoman sunnah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Ashr ayat 7. Rasulullah SAW juga memperingatkan tentang bahaya inovasi di dalam agama. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bahaya melibatkan emosi tanpa pemahaman ilmu. Zikirhu sering sekali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan emosi dan musik tertentu untuk menciptakan suasana spiritual. Praktik ini bahaya karena mengandalkan perasaan, mengutamakan pengalaman emosional di atas pemahaman yang syar'i. Yang kedua, membuka pintu bisikan syaitan. Setan dapat memanfaatkan momen ini untuk menyesatkan manusia dengan ilusi atau bisikan yang dianggap sebagai wahyu Allah. Allah memperingatkan, dan sungguh jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka hanya mengira-ngira. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Yang kelima, fatwa ulama salafi tentang zikir Allah atau hu. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 226 bahwa zikir dengan lafaz tunggal seperti Allah Allah atau hu bukanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bahkan itu termasuk ke dalam bid'ah. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan zikir seperti itu. Selanjutnya, pendapat Syekh Al-Albani menegaskan bahwa zikir harus berdasarkan dalil yang sahih. Beliau mengkritik praktik zikir yang tidak memiliki dasar dari sunnah, termasuk zikir dengan lafaz Allah Allah atau hu yang sering dilakukan oleh kaum sufi. Selanjutnya, pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menjelaskan bahwa zikir yang benar adalah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Beliau menyebutkan zikir seperti Allah Allah sebagai bentuk bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, dalam pandangan salafi, yang pertama, zikir Allah Allah atau hu tidak memiliki dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, ibadah harus bersumber dari wahyu dan tidak boleh ditambah-tambah sesuai keinginan manusia. Yang ketiga, praktik zikir tersebut dapat mengarah kepada penyimpangan akidah jika tidak dipahami dengan benar. Yang keempat, zikir yang disyariatkan adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.